Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hidayat, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan materi seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Ibu Mukti Widayati M.Hum. Dalam pemaparan materi seminar ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal, diantaranya yakni yang pertama identifikasi, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga pengalaman bermakna, yang keempat desain inovasi pembelajaran, dan yang selanjutnya artefak pembelajaran, kemudian refleksi setelah mengikuti PPG, dan yang terakhir adalah rencana tidak lanjut. Kemudian yang pertama identifikasi diri. Dalam identifikasi diri, visi saya ingin menjadi guru profesional, yakni yang pertama visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, yakni visi saya untuk pendidikan di Indonesia yakni menciptakan pembelajaran yang merdeka dan berkualitas untuk membangun peserta didik yang unggul, adaptif, responsif, memiliki keterampilan abad 21, dan berakhlak mulia dengan tetap menumbuhkan nilai-nilai budaya kearifan Indonesia dan Pancasila, sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global. Kemudian visi sebagai calon guru, yakni seorang guru yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik, memfasilitasi lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta melibatkan orang tua dan masyarakat, meningkatkan keterampilan belajar abad 21, dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, sehingga peserta didik menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yakni yang pertama, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas diri baik sebagai mahasiswa maupun calon guru profesional. Dan yang kedua, menjadi individu yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, mengupayakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman saat proses pembelajaran. Dan yang kelima, memanfaatkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada pengalaman belajar, pada semester 1 saya mempelajari 7 mata kuliah, diantaranya yang pertama filosofi pendidikan, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat perspektif sosiokultural, dan yang kelima prinsip pengajaran dan asesmen 1, dan yang keenam PPL 1, dan yang ketujuh PPKS. Kemudian pada semester 2 saya mempelajari 6 mata kuliah, diantaranya yakni yang pertama computational thinking, dan yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 2, dan yang selanjutnya adalah PPL 2, kemudian proyek kepemimpinan dan seminar pendidikan. Pengalaman bermakna. Pada poin ini saya memilih mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 karena saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam. Sedangkan asesmen dirancang dan dilakukan dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, terdapat 3 topik pembelajaran, antara lain yang pertama pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal, kemudian pada topik 2 membahas tentang pendekatan teaching and direct level atau TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Selanjutnya pada topik 3 membahas tentang pendekatan culturally responsive teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari mempelajari prinsip pengajaran dan asesmen 2 di antara lain yang pertama, peserta didik di kelas memiliki banyak keragaman baik secara kemampuan maupun karakteristik, sehingga untuk menciptakan pembelajaran yang efektif diperlukan upaya untuk dapat mengakomodir keragaman dari peserta didik. Kemudian yang kedua, guru perlu memahami beragam kemampuan dari peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran untuk menciptakan proses belajar yang sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui asesmen awal. Dan yang ketiga, mengembangkan rancangan pembelajaran dan asesmen yang dapat mengakomodir beragamnya kemampuan tersebut. Selanjutnya, dari hasil refleksi mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2,
Saya lebih tertarik pada topik 2, yakni membahas tentang pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Pendekatan TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada kemampuan peserta didik, bukan pada tingkatan umur maupun kelasnya. Melalui pendekatan TARL memungkinkan bagi guru untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kapasitas peserta didik. Pendekatan TARL akan mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar karena sumber daya pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman mereka, serta memungkinkan guru untuk memberikan bantuan yang disesuaikan untuk masing-masing peserta didik. Saya lebih tertarik pada topik 2 ini karena saya dapat merancang pembelajaran dengan pendekatan TARL, di mana tingkat pembelajaran dan asesmen disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang beragam, yang dilakukan melalui asesmen diagnostik awal kognitif. Selain itu, pada topik ini saya juga dapat menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik yang disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Dalam penerapan pada proses pembelajaran, saya merancang pembelajaran dengan membagi tingkatan kemampuan peserta didik dibagi menjadi 3, antara lain yakni yang pertama ada kelompok peserta didik dengan sangat mahir, kemudian ada kelompok peserta didik mahir, dan kelompok peserta didik perlu bimbingan. Kemudian desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi yang telah diterapkan pada pembelajaran adalah dengan menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen berupa modul perangkat pembelajaran, kemudian mengimplementasikan rancangan pembelajaran tersebut pada proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL untuk mengakomodir keragaman kemampuan peserta didik. Artefak pembelajaran. Artefak yang saya sajikan yakni rancangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan Teaching at the Right Level yang sudah saya implementasikan dalam proses pembelajaran selama saya melaksanakan PPL 2. Rancangan perangkat pembelajaran tersebut memuat artefak berupa modul ajar yang memuat identitas desain pembelajaran, yakni nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPAS) fase B kelas 4, elemen pemahaman dengan capaian pembelajaran di fase B. Peserta didik dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan Teaching at the Right Level. Alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 50 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Kemudian bisa dilihat bersama, saya melampirkan artefak modul ajar dengan pendekatan TARL. Bisa kita lihat bersama metode pembelajaran yakni ceramah, tanya jawab dengan praktek, diskusi, dan presentasi. Kemudian bisa kita saksikan terdapat 4 tujuan pembelajaran, di mana ada 1 tujuan pembelajaran yang menggambarkan tujuan umum secara keseluruhan yang diharapkan setelah pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian ditambah tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Kemudian bisa kita lihat ada asesmen awal yang dilakukan pada kegiatan pra pembelajaran. Pendekatan TARL sendiri dalam langkah kegiatan terlihat dalam kegiatan inti pembelajaran pada saat siswa berdiskusi, di mana 3 kelompok peserta didik berdasarkan kemampuan dalam masa asesmen formatifnya. Terdapat perbedaan antara lain pada kelompok sangat mahir, peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan tugas berupa menyusun langkah-langkah. Kemudian kelompok mahir diarahkan untuk menyelesaikan tugas berupa membuat laporan sederhana, sedangkan pada kelompok perlu bimbingan diarahkan untuk menyelesaikan tugas mengaitkan pernyataan yang benar sesuai materi yang sedang dipelajari. Kemudian untuk mengakses modul ajar bisa di-scan barcode pada gambar berikut. Kemudian saya juga melampirkan ada artefak video implementasi rancangan modul ajar dengan pendekatan TARL dalam pembelajaran yang saya lakukan pada saat PPL 2 dalam siklus mandiri. Bisa kita lihat bersama. Kemudian untuk mengakses video bisa diklik video tersebut. Kemudian saya juga melampirkan artefak asesmen diagnostik awal kognitif dengan teknik tes berupa 5 soal pilihan ganda yang saya rancang untuk memetakan kelompok peserta didik sesuai pada kemampuan. Peserta didik yang dapat menjawab 4-5 soal dengan benar dari asesmen diagnostik awal kognitif akan masuk dalam kelompok sangat mahir. Kemudian peserta didik yang menjawab 3 soal dengan benar akan masuk pada kelompok mahir. Selanjutnya peserta didik yang hanya menjawab 1-2 soal dengan benar akan masuk pada kelompok perlu bimbingan.
Kemudian saya juga menampilkan artefak berupa LKPD formatif kelompok yang ada 3, yakni ada LKPD kelompok sangat mahir, LKPD kelompok mahir, dan LKPD kelompok perlu bimbingan. Kemudian saya juga melampirkan asesmen sumatif untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, di mana asesmen sumatif yang saya rancang dengan 5 soal dengan teknik tes berupa isian singkat. Saya juga menampilkan artefak media yang saya gunakan dalam implementasi pendekatan TARL di kelas yang saya laksanakan pada WPL 2, diantaranya dalam bentuk PowerPoint dan papan perubahan wujud benda yang bisa diakses melalui scan barcode berikut ini. Ini adalah media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas dengan pendekatan teaching and direct level. Kemudian saya juga menampilkan luaran atau karya dari implementasi pendekatan TARL dalam pembelajaran dengan karya yakni membuat artikel yang sudah saya submit pada salah satu jurnal pendidikan. Kemudian saya juga membuat buku yang pada saat ini dalam proses pengajuan ISBN ke Perpusnas Republik Indonesia oleh salah satu penerbit yakni penerbit Lakeisa. Refleksi setelah mengikuti PPG, setelah melalui pendidikan program profesi guru, refleksi yang saya dapatkan untuk menjadi seorang guru yang profesional yakni selalu mengupgrade diri baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan, memiliki etika dan karakter yang baik, mampu menguasai berbagai model dan metode pembelajaran yang memfasilitasi karakteristik maupun latar belakang peserta didik, adaptif terhadap perkembangan kemajuan teknologi, memiliki integritas dan semangat belajar yang tinggi, membangun hubungan dan bekerja sama dengan rekan sejawat, masyarakat maupun peserta didik. Kemudian rencana tindak lanjut berdasarkan refleksi setelah mengikuti program profesi guru. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk menjadi seorang guru profesional antara lain, yakni yang pertama mengasah pengetahuan maupun keterampilan dengan memperdalam pengetahuan akan materi pelajaran dan memahami keterampilan pedagogi modern. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran dengan merancang kerangka pembelajaran yang efektif dan memperhatikan keragaman peserta didik, menggunakan berbagai model maupun metode yang inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi, mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif, serta melakukan refleksi secara berkala. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan dan komunikasi yang positif baik dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat maupun masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan harmonis, serta meningkatkan reputasi ataupun kepercayaan untuk membangun citra positif dari seorang guru. Sekian pemaparan materi presentasi seminar pendidikan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.